Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di acara Saung Tani Sidaker Online bareng petani. Bersama saya Cici dan juga partner baru saya Dedi akan membahas tentang tren bertanam ala urban farming. ala urban farming. Yes. Yang lagi kekinian itu. Yes. Saya tahu. Apa itu? Hidroponik. Betul sekali ya teman-teman. Mungkin kawan-kawan semua sudah tahu ya, urban farming merupakan konsep mengubah lahan yang terbatas di perkotaan, Benar. seperti pekarangan, atap, Halaman. dinding, bahkan di dalam rumah sekalipun Di dalam bisa rumah? dibuat bercocok tanam. Berarti sekarang untuk bercocok tanam itu nggak harus di sawah, Betul. nggak harus di kebun, di ladang, enggak ya. Di Yes. rumah pun bisa. Iya, kita bisa bertanam Amazing, di mana amazing. aja, dan termasuk hidroponik itu. Hidroponik itu tadi ya. Ya. Baik. Dan teman-teman dan kawan-kawan semuanya juga pasti tahu kan apa itu hidroponik. Hidroponik merupakan teknik bertanam dengan menggunakan media air dan juga nutrisi. Air dan nutrisi. Ya, betul. Tanpa tanah ya sudah ya. Tanpa tanah. Yang penting nutrisinya. Nutrisinya yang penting. Dan Baik. apakah tren berkebun hidroponik ini akan membuat perubahan di pertanian secara global? Harusnya iya. Nah, Harusnya iya. itu yang akan kita bahas. Itu yang akan kita bahas hari ini. Ya. Dan hari ini kita akan menghadirkan dua narasumber. Yes. Yang pertama ada Bapak Paulus Bayu Cahyono Nugroho selaku Direktur Teknik dan Produksi PT Petrusida Gresik. Dan juga yang kedua adalah Bapak Sulistiawan Wahyudi selaku Staf Teknologi dan Pengembangan PT Petrusida Gresik. Baik, ada dua narasumber yang sudah ahli di bidangnya ini ya. Betul. Jadi Dan Mas- kita nanti akan sama-sama belajar kan di sini. Jadi Betul. tentang hidroponik tadi mulai dari nol sampai panen. Yes. Bagus sekali. Jadi kita akan mempelajari bagaimana tipsnya, bagaimana pengolahannya. pengolahannya. Dan juga Mas, saya kasih tahu ya, episode kali ini spesial. Kenapa itu? Coba? Karena acara Saung Tani ini adalah rangkaian acara Hari Ulang Tahun PT Petrusida Gresik yang ke-36. Jadi Petrusida sudah berdiri sejak tahun 1984 sampai sekarang tahun 2020. Jadi kita sudah 36 tahun melayani petani di seluruh negeri. Betul. Betul Luar ya? biasa kan? Luar biasa sekali Petrusida. Nah, di acara HUT ini Mas, kali ini PT Petrusida Gresik akan memberikan sebuah inovasi Sebuah inovasi yang mana akan memenuhi pasar urban farming. urban farming hidroponik tadi ya. Yes, betul. Apa itu inovasinya? Nah, mau tahu? Mau banget. Tapi kita tidak akan sendiri Mas, karena kita akan mengundang jajaran direksi PT Petrusida Gresik. Baik, mungkin langsung saja ya supaya yang penasaran ini segera tahu gitu apa sih inovasi kita. Oke. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada jajaran direksi PT Petrusida Gresik. Kami persilahkan untuk bergabung. Yang terhormat Bapak Bintoro Riyadi Broto selaku Direktur Utama PT Petrusida Gresik. Dan yang kami hormati Bapak Pandu Hida Suaraga selaku Direktur Keuangan PT Petrusida Gresik. Serta yang kami hormati Bapak Joko Margono selaku Direktur Pemasaran PT Petrusida Gresik. Dan juga nanti turut hadir juga ya, Hadir juga via Zoom dengan Bapak Paulus Bayu Cahyono Nugroho selaku Direktur Teknik dan Produksi PT Petrusida Gresik. Sudah lengkap, berarti ada 4 direksi kita. Ya. Nah, langsung saja nih supaya kita nggak penasaran. Pak Bintoro, boleh ya Pak kita ngobrol sebentar Pak? Ya. Nah, tadi kan di awal acara kami sudah menjelaskan Pak bahwa PT Petrusida Gresik akan mengeluarkan sebuah inovasi untuk memenuhi
pasar urban farming. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan, mau nggak ke kawan-kawan Sudaker, Pak? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat rekan-rekan direksi, yang terhormat seluruh karyawati PT Terus Gresik yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita sampaikan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan hidayahnya pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara launching produk Sidaponik AB yang dikemas dalam diskusi Sidaker online bareng Tani atau dikenal dengan Saung Tani. Atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dalam acara ini. Maksud dan tujuan diselenggarakan Saung Tani ini adalah untuk mengenalkan produk-produk inovatif Petrus Gresik, sekaligus membumikan rangkaian proses riset pengembangan dan kegiatan dunia pertanian kepada masyarakat luas. Selain itu juga dalam rangkaian memeriahkan hari ulang tahun PT Petrus Gresik ke-36 yang akan jatuh pada tanggal 10 Oktober 2020 lusa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga berdampak sosial ekonomi masyarakat. Di sektor pertanian, FAO telah memperingatkan adanya ancaman potensi krisis global di tengah pemberlakuan karantina wilayah, pembatasan sosial, dan larangan perjalanan yang mempengaruhi rantai pasokan pangan. Dalam situasi pandemik saat ini, semua masyarakat dituntut untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan selalu menjalankan protokol kesehatan, sehingga banyak kegiatan dilakukan di rumah. Hal ini yang membuat masyarakat semakin kreatif untuk mengisi waktu luangnya seperti kegiatan berkebun. Tren masyarakat saat ini merujuk ke pertanian kota atau yang disebut dengan urban farming. Salah satunya yaitu bertanam dengan sistem hidroponik. Hidroponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini PT Petrus Gresik dapat meluncurkan produk baru hasil pengembangan untuk nutrisi tanaman hidroponik yang diberi nama Sidaponik AB. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Sidaponik AB ini diformulasikan secara khusus dalam bentuk cairan konsentrasi yang mudah dilarutkan dan tidak menimbulkan residu endapan. Sidaponik terdiri dari campuran antara nutrisi A, konsentrat berwarna merah mengandung unsur makro N, P, Ca, Mg, dan S, dan nutrisi B, konsentrat berwarna hijau mengandung unsur Fe, Mn, Po, Zn, Cu, dan No. Produk Sidaponik AB ini bisa didapatkan secara online melalui portal atau website di www.sidamarket-psg.com.
yang tahun kemarin telah diresmikan atau di marketplace Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Dengan berbelanja di portal Sidamarket ini, konsumen juga bisa membeli berbagai produk pestisida, pupuk, probiotik, pakan ternak, dekomposer produksi PT Petrosida Gresik tanpa harus keluar rumah dan pergi ke kios pertanian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selain itu kami juga mempertegas bahwa salah satu kunci sukses PT Petrosida Gresik adalah kemampuan melahirkan ide atau gagasan baru untuk memperkaya diversifikasi produk agar mampu bersaing di bisnis argo industri. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka produk Sidaponik AB ini saya nyatakan di launching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara simbolis, produk Sidaponik AB. Bismillahirrahmanirrahim. Access detected. 3, 2, 1. di acara Salam Petani, Sidagarga Online Bareng Petani. Nah, kali ini segmen ini kita akan mulai berbincang-bincang ya teman-teman. Dari yang pertama ada Bapak Paulus Bayucang selaku Direktur Teknik dan Produksi PT Petrosida Gresik, dan juga Bapak Sulistiawan Budi selaku Staf Teknologi dan Pengembangan PT Petrosida Gresik. Nah, selamat siang. Selamat sore. Siang atau sore ini ya? Panggil Mas saja. Oh, Mas saja. Dia nggak mau tua, nggak mau tua dia. Kalau semua yang sedang online mengikuti kita di sini, jangan lupa ya kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar. Benar sekali. Pertanyaan yang akan kita jawab akan mendapatkan hadiah menarik. apa dulu? Nanti aja kita simpen dulu hadiahnya. Yang jelas kan ada kolom komen tuh di situ. Tanya aja apapun yang menjadi ganjalan tentang hidroponik ya, terutama ya tentang hidroponik, tanyakan di situ. Nanti akan kita ambil pertanyaan-pertanyaan terbaik, akan kita bacakan di sini dan pastinya akan mendapatkan hadiah. Oke. Langsung saja. Nah, pertama menanyakan langsung ke Mas Wahyu ya. Boleh, silakan. Oke, Mas, sekarang ini kan berkebun di kalangan tumbuhan partai ini kan lagi naik daun ya. Ya. Salah satunya adalah hidroponik.
banyak yang tidak bisa melakukan aktivitas berpergian karena adanya pemberlakuan PSBB. PSBB. Dan juga banyak yang mencoba untuk berkebun. Nah, yang paling asik memang hidroponik. Hidroponik, benar. Bagaimana menurut Mas melihat tren tersebut? Kalau menurut saya fenomena ini adalah sebuah peluang. Peluang artinya kita sebagai perusahaan agroindustri itu harus bisa melihat peluang pasar ini, karena yang pertama seseorang sekarang lebih cenderung untuk berdiam diri di rumah karena kebijakan pemerintah terkait dengan PSBB, Benar sekali. sehingga akan mengalami kejenuhan. Nah, untuk mengantisipasi kejenuhan itu saat ini mulai booming yang namanya urban farming, yaitu dengan adanya hidroponik. Dan kelebihan hidroponik itu selain bisa untuk memperindah taman, memperindah rumah, juga bisa sebagai sarana untuk pemenuhan sayuran dan buah-buahan secara mandiri di rumah, sehingga masyarakat tidak harus keluar rumah lagi, harus beli, tinggal beli online sekarang sudah bisa. Iya, beli benihnya bisa secara online, beli alat-alatnya juga bisa online, semuanya tersedia luas di online sekarang. Online ya. Sebelum kita melanjutkan, karena sekarang sudah adzan, Oh iya. mari kita mendengarkan adzan. Oke. Dan mana ya kawan? Tetap di Sidakan Online Beras Petani. Buat kawan-kawan semuanya, oke, kita lanjutkan aja ya Mas ya. Lanjut langsung aja. Ini kita masih bertanya-tanya sama Mas Wahyu nih. Ya, silakan. Kalau menurut Mas Wahyu nih, jenis budidaya apa yang bisa diandalkan hidroponik di kala pandemi saat ini? Kalau jenis budidaya sih menurut saya fleksibel ya, karena hidroponik itu hampir semua jenis tanaman baik sayuran maupun buah itu bisa dibudidayakan secara hidroponik. Bisa ya berarti. Kecuali jenis-jenis tanaman yang keras atau berkayu seperti tanaman daunan, itu kurang bisa digunakan untuk hidroponik, karena hidroponik sendiri adalah sistem budidaya yang tanpa menggunakan tanah sebagai media. Jadi tergantung selera. Kalau saya sukanya tanaman buah melon bisa, semangka juga bisa ya? bisa, semangka juga bisa, sayuran juga gitu, pakcoy bisa, kailan bisa, sawi bisa, kangkung pun juga bisa. Kangkung bisa ya. Berarti kita tanam sendiri aja di rumah untuk konsumsi sendiri. Nah, itu makanya ini adalah bentuk apa istilahnya efek dari pandemi kemarin sangat positif sekali terhadap perkembangan urban farming ini. Oke, kalau misalkan di musim, kalau misalkan kita konvensional kan ada musim tanamnya nih Mas. Kalau hidroponik berarti apakah ada musim tanamnya? Kalau hidroponik kelebihannya, salah satu kelebihannya seperti itu. Jadi untuk musim tanam kita bisa ngatur sendiri.
kita mau tanam kapan, kita mau setel diprogramkan untuk panen kapan, jenis tanaman apa yang kita tanam itu kita bisa atur semua, karena di dalam hidroponik itu bisa terkontrol semuanya, sehingga tanpa pengaruh musim pun tanaman bisa berproduksi secara maksimal karena kita sudah menyediakan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi kalau di alam kan di sawah ada nutrisi-nutrisi yang secara alami tersediakan. Iya, Kalau secara hidroponik, kalau kita tidak menyediakan, dia akan merana kasihan tanamannya. Berarti tergantung kitanya ya. Iya, gitu. Berarti nggak ada musim tanam ya, terserah kita mau tanam seperti apa. kita sendiri yang ngatur kan. Iya, istilahnya gitu. kalau saya sih tergantung pasar ya. Oh iya, Pasar tergantung mintanya apa itu yang kita produksi. Iya. Gitu. Oke. Jadi enak sekali Mas ya. Berarti asik banget nih kalau Asik banget kalau mau dicoba di rumah, asik banget. Jadi nanti mbaknya kalau mau misalnya saya ingin bikin jus kali nggak perlu beli di luar, tinggal beli di online, di Petrus Vida Online itu apa namanya, Sida Market ya. Sida Market. Itu bisa nanti beli bibit kale atau bikin jus kale yang sangat bagus sekali untuk antioksidan. Beli bibit daun mint nanti bisa dibuat untuk minuman. Beli bibit sayuran yang lain juga ada. Oke. Baik, kita sapa dulu nih Pak Bayu. Pak Bayu. Baik, Pak Bayu sudah bergabung dengan kita. Selamat siang Pak Bayu. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Kabarnya gimana Pak? Oke, Pak Bayu. Nah, kita kan tadi sudah membahas nih Pak tentang hidroponik. Bagaimana menurut Pak Bayu tentang tren hidroponik ini dan bagaimana Petrusida bisa melihat potensi urban farming ini Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang farming dan hidroponik, pada awalnya pertanian itu aktivitas ada di sawah, ada di kebun, ada di lain. Dalam perkembangannya, karena keadaan tertentu, apa yang dilakukan di desa ini berupa perkembangan. Maka budidaya ada dicoba dibikinkan dan itu yang disebut dengan orang. Kalau kita lihat dari ini sampah yang bisa dilakukan di bawah jembatan tadi. Kalau pada tahunnya pada tidak berseparah, maka itu tidak dilakukan di bawah. Maka sepanjang kita bisa melakukan yang baik, air yang baik, dan cukup, maka budidaya yang kita lakukan di dalam ini kami kita dari juga dan pandangnya adalah satu bukan hanya di Gresik maupun Jawa Timur sudah melanda ke jadi beberapa data pemakaian urban farming semakin lama semakin tinggi. Ada data yang dari sisi potensi Ya, peluang sekaligus ini adalah kepanjang untuk kebutuhan pangan. Nah, dari sisi peluang itu tidak apa yang penelitian dalam tanda kutip maka kita harus melihat pasar tadi sudah apa yang dibutuhkan melakukan
kita mengembangkan nutrisi khusus, mereknya Sidaponic. Jadi itu Mbak, apa yang kita bisa lakukan. Baik Pak Bayu, berarti dari Petrusida sendiri sebenarnya sudah mulai ya Pak untuk menjangkau kalangan urban farming ini Pak ya? Sudah, kita sudah bergerak. Bahkan sebelum pandemi ini jalan, kita sudah bergerak untuk mengembangkan ini. Tapi kita mengembangkan bukan untuk menjawab pandemi, tapi untuk menjawab kami pertanyaan yang ada dari desa ke kota tadi. Jadi awalnya sebenarnya Pak dan Ibu, suatu saat kita jalan sehat pagi-pagi gitu bersama dengan staf-staf Petrusida. Saya tanya dari cerita pertanyaan saya sebenarnya saya bukan pertanyaan Bapak, saya tanya begini, apakah kita bisa bertani di lantai 3 custom? Jawabannya bisa. Ayo kita lakukan. Dari situ kita mulai berbakat dari percobaan. Kami juga pernah mencoba melon. Nah, ketika panen itu melonnya saya bawa pulang. Kemudian saya tidak mau melon bagaimana ya. Kita di rumah secara spontan anak istri apa yang kita lakukan di lanting barangkali tidak pernah terbayang oleh saya bisa menghasilkan melon yang rasanya enak. Jadi kita sudah menggunakan dari orang jauh sebelum pandemi. Sehingga ketika pandemi ini semakin mencintai lain-lain dan terus sudah Baik, luar biasa ya. Berawal dari jalan kaki, timbul pertanyaan seperti ini akhirnya diwujudkan dan istimewa sekali ya Petrusida. Baik. Jadi nanti ada program yang namanya kan Depam. Ya, sudah Pak. Depam ini jadi bisa untuk membuat sebagai pengetahuan boleh nggak orang-orang luar latihan? Boleh. Jadi Sidapam sendiri itu memang bentuk yang pertama sebagai wadah penelitian kita terkait dengan hidroponik untuk pengembangan produk-produk yang berbeda, dan kedepannya juga ini bahwasanya Sidapam ini bisa memenuhi kebutuhan pasar, terutama untuk pengembangan urban farmer yaitu dengan menyediakan bibit, pestisida, nutrisi, dan instalasi. Yang akan kita kemas jadi satu tertib untuk buat urban farming. Paket komplit lah istilahnya. Jadi nanti para milenial atau para urban farmer ini tidak perlu repot-repot lagi, tinggal order langsung kita kasih, tinggal pakai di rumah. Sampai dikirim ke rumah ya. Iya. Sampai ke ini enggak instalasinya, pemasangan gitu. Instalasi nanti bisa by request. Oh. Jadi mintanya seperti apa? Karena model instalasi kan macam-macam nih. Sehingga ya. dia untuk instalasi hidroponik sendiri itu tidak melulu seperti yang pada umumnya saat ini. Sekarang ini sudah mengarah sebagai estetika di dalam rumah. Jadi instalasi hidroponik itu dibuat sedemikian rupa, kalau ditaruh di dalam rumah itu lebih cantik kelihatannya rumah. Iya, lebih seger. Iya. Gitu. Menyesuaikan juga sama ini mungkin ya luas yang mau dipakai, ketersediaannya di desainnya mau seperti apa gitu. Wah, itu istimewa nanti banget. bisa kita fasilitasi untuk membuat instalasinya gitu. Nah, sekali. Kali ini berarti nanti kedepannya PT Petrusida Gresik akan memenuhi pasar urban farming tentunya di bidang hidroponik. Iya, harapannya seperti itu. Nah, buat teman-teman, buat kawan-kawan semuanya yang butuh obat pertanian, yang butuh nutrisi, yang butuh berkualitas, bisa beli di mana Mas Dedi? Nah, kita ada toko online kita ya. Ada di www.sidamarket-psg.com. Bisa juga didapatkan di marketplace kami. Ada di mana aja? Tokopedia, Di Shopee. di Lazada, dan Juga ada di Buka-bukaan. Bukalapak maksud saya, Bukalapak. dengan ID Sidamarket Petrusida. Sidamarket Petrusida. Semua kalangan bisa menjangkau. Bisa. Betul kan? Bisa. Nah, buat kawan-kawan semuanya
yang stay nonton kita di sini, jangan lupa ya. Bagi yang punya pertanyaan langsung aja komen di kolom komentar, dan apabila ada pertanyaan yang akan kita jawab, maka kita akan berikan hadiah yang menarik. Hadiah. Kira-kira apa itu? Sudah boleh dikasih tahu belum ya hadiahnya? Kayaknya ada di sini. Hah? Apa ya? Ada ya di sini ya? Ada deh. Langsung aja nih kita kasih tahu. Oke. Oke. Dan ini adalah Ponikit. Ponikit seperti yang sudah kita tampilkan di depan ini. Apa itu isinya Ponikit itu? Ponikit itu adalah isinya set hidroponik mini. Oh. Jadi kita nanti yang bagi pemula, buat anak-anaknya juga bisa memulai hidroponik dengan Ponikit ini tadi. Betul, nanti kalau sudah ahli baru kita pasang. Baru Besar-besar gitu ya. berawal dari segini, berkembang nanti satu rumah diisi hidroponik semua nanti. Biasa. Oke. Baik kawan, kita sejenak rehat dulu ya, karena ada yang melewati satu ini. Dan kemana-mana ya, tetap di Sound Tani Sidaker online bareng petani. kunci bercocok tanam secara hidroponik dan hidroponik. Selamat sore. Di Sound Tani Sidaker online bareng petani. Iya, kita lanjut
kita kan tadi sudah banyak nih tanya ke Mas Wahyu ya. Sekarang coba kita tanya ke Pak Bayu nih. Pak Bayu? Oh, tampaknya masih ini ya. Ke Mas Wahyu dulu ya. Ada ini di zoom-nya mungkin ya. Masih. Pak Wahyu bisa dengar suara kami, Pak? Ya. Pak Bayu, masih seputar urban farming tadi, Pak. Menurut pandangan Bapak nih, Pak, apakah urban farming itu bisa dikatakan solusi masa depan atau bisnis baru nih untuk kita nih, Pak? Ya, teknologi semakin berkembang. Jadi barangkali kalau kita memandang pertanian itu adalah apa yang kita salah tadi, maka urban farming melakukan apa-apa. Nah, tetapi dengan perkembangan teknologi yang ada, kita dapat menciptakan apa yang ada di kota tadi memungkinkan untuk dilakukan pertanian. Dulu barangkali kita bisa menanam melon di lantai 3 lantai 4, tapi ternyata bisa. Nah, data-data menunjukkan bahwa potensi, kalau kita ngomong potensi berarti kita akan lahan semakin sedikit, kemudian kebutuhan makan semakin meningkat. Sesuatu yang berdesakan, jumlah orang bertambah, lahan semakin sempit. Maka perlu ada solusi untuk dapat mengubah kebutuhan kita semua, umat manusia. Dan maka kalau kita memandang dari sini, urban farming adalah solusi untuk masa depan. Kenapa? Dari potensi-potensi yang ada tadi, kalau digabung-gabungkan itu, literatur mengatakan sekitar 10 sampai 12% makanan itu bisa disuplai dari urban farming. Akhirnya nah, barangkali ini adalah salah satu solusi di mana kita dapat memenuhi kebutuhan di masa depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai pertama mungkin kita menggunakan sayuran media air dengan lama-lama bertambah. Ternyata di yang sulit itu bisa. Kemudian berkembang lagi. Ternyata pakai sistem aquaponik juga bisa. Di atasnya tanaman, di bawahnya ada ikan, ada udang, dan lain-lain. Kemudian berkembang lagi. Ternyata di tembok juga bisa untuk tanaman-tanaman. Artinya saat teknologi yang semakin lama semakin kita kuasai, potensi teknologi itu menjadi semakin besar, maka angkanya akan semakin besar. Di beberapa negara di dunia, angka urban farming itu bervariasi. Beberapa data FAO itu kalau di Indonesia dan saya kita melakukan sendiri di Shanghai itu kemudian sayuran di India juga tinggi. Barangkali Indonesia akan mendengar. Jadi kalau menurut saya bisa mungkin ini untuk menjanjikan ini adalah solusi masa depan karena manusia memperoleh bahan baru untuk menghasilkan Bisa berarti Pak ini dikatakan sebagai solusi masa depan kita, Pak ya. Ini bahkan nggak cuma di Indonesia ini ternyata ya, bahkan sampai di dunia ini sudah apa istilahnya sudah viral ya, istilahnya urban farming itu tadi yang lagi hits nih. 10% dari pertanian di seluruh dunia ini dari urban farming ternyata. Wow, potensi sekali berarti ini. Mau dong. Dari kepala menurut ini dalam menumbuhkan tanaman atau berbagai tanaman sebenarnya apa tanaman itu? Nah ini mas, bagi tipsnya dong. Dalam berhidroponik itu kunci utamanya adalah
di pemberian nutrisi yang tepat itu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Karena kita kan tidak pakai media tanam, sehingga unsur atau nutrisi yang tersedia secara alami di alam tidak tersedia bagi tanaman jika kita menggunakan secara hidroponik. Oleh karena itu diperlukan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman. Di dalam hidroponik nutrisi ABMIS karena kenapa ABMIS? Karena A dan nutrisi B itu tidak bisa digabungkan jadi satu, karena ada senyawa-senyawa tertentu apabila digabung dia akan menyimpang, sehingga pasaran itu harus disediakan terpisah. Petrusida juga sudah bikin produk ini namanya sidaponik A dan B. Iya, sidaponik A dan B yang nantinya ini bisa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi para kaum urban farmer. Nah, sidaponik ini mempunyai kandungan unsur hara makro, unsur hara mikro yang primer maupun sekunder, sehingga sangat lengkap sekali untuk memenuhi kebutuhan tanaman pada saat kita berhidroponik. Jadi nggak perlu susah-susah lagi kita mencampur sendiri-sendiri nutrisi NPK dan sebagainya. Di dalam sidaponik itu sudah tersedia semuanya. Kita tinggal mencampurnya 2 botol itu sesuai dengan kebutuhan. Nanti tinggal kita aplikasikan ke instalasi. Praktis Sangat mudah sekali. Kita memang sebenarnya memberikan kemudahan bagi konsumen, biar konsumen tidak repot lagi. Sudah kena PSBB, repot lagi mikir ini mikir itu, ini sudah satu paket tinggal pakai. Iya, mudah larut sehingga mudah diserap oleh tanaman, sehingga nanti pertumbuhannya bisa maksimal. Berarti tergantung di pemberian nutrisinya tadi ya, waktunya. Karena kita sudah nggak pakai tanah kan? Nggak pakai tanah, betul. Jadi nutrisi itu tadi kuncinya. Iya, nutrisi. Boleh. Kalau misalkan cara konvensional kan pasti ada serangan hama. Kalau betul-betul serangan apa yang akan dilalui oleh tanaman tersebut? Penyakit tanaman itu dia tidak memandang biar itu hidroponik, biar itu konvensional, karena mereka butuh makanan. Jadi di dalam hidroponik pun tidak menutup kemungkinan terserang hama dan penyakit. Cuma kita sudah antisipasi di dalam instalasi hidroponik, gedung hidroponik itu sudah kita pasang dengan insect net, sehingga kupu-kupu, belalang, kutu itu tidak bisa masuk. Kecuali kalau hama dan penyakit yang terbawa melalui pembibitan, mungkin dia bisa masuk gitu. Tapi kita sudah sangat mengantisipasi hal itu biar tanamannya dihasilkan dari Cidafarm ini lebih sehat, lebih sehat, lebih higienis gitu. Karena serangan hama dan penyakit bisa diminimalkan. Kalau misalkan dalam mengendalikan hama serangan itu, apakah bisa menggunakan pestisida? Di dalam berhidroponik untuk penggunaan pestisida ini bisa digunakan, cuma kita harus sangat bijak sekali karena sesuai dengan kaidah pengendalian hama dan penyakit itu kita mengendalikan hama dan penyakit apabila serangan hama dan penyakit itu sudah melampaui batas ambang ekonominya. Artinya bila keberadaan ulat, keberadaan wereng, keberadaan kutu, belalang di situ sudah mengganggu nilai ekonomi dalam sistem budidaya, kita wajib pakai pestisida. Ya, karena secara manual pun kita kan nggak mungkin nggak ngatasi. Gitu. Tapi kalau masih dalam konteks bisa ditolerir secara manual, kita upayakan menggunakan manual dulu. Kalau sudah tidak bisa, baru kita alternatif terakhir memakai pestisida. Jadi jangan langsung ada apa nih, ada kutu atau ada apa, langsung pestisida. Oh enggak. Jangan ya, Jadi pestisida itu menjadi alternatif terakhir dalam budidaya secara hidroponik tadi ya. Karena secara lingkungan kita sudah mengkondisikan biar hama dan penyakit itu tidak mudah untuk masuk ke dalam lingkungan hidroponik. Karena dikasih itu tadi ya, insect net tadi ya. Gitu. Jadi kita pengendaliannya menggunakan insect net. Tapi ada nih cerita teman saya kalau misalkan dihancurkan sama tikus itu gimana, Mas? Nah itu yang agak susah memang. Tikus
Kalau tikus itu kan kita dalam hal pengendaliannya kan tidak di hidroponik, itu dalam hal pengendalian tikus tidak berefek terhadap tanamannya, karena umpannya itu kita taruh tidak dekat dengan tanaman, sehingga zat kimia yang terkandung di dalam racun tikus itu tidak ke tanaman budidaya, kecuali kalau ulat sama kutu-kutuan itu harus kita semprot dengan pestisida. Ada juga pestisidanya petrusida yang bagus untuk hidroponik. Nah ya itu biasanya apa itu mas? Kalau untuk di hidroponik itu yang sering kali menyerang adalah jenis dari kutu-kutuan. Kutu ya, kebanyakan kutu. Terus jenis ulat yang kecil-kecil itu kami biasa menggunakan top door. Oh, top door. Ya, top door itu sangat ampuh sekali untuk memberikan efek knockdown terhadap kutu-kutuan. Terus ada juga yang terbaru dari petrusida itu mereknya Tebalo. Nah, itu sangat bagus sekali. Iya, dengan dosis yang sangat minim sekali sudah bisa mengendalikan hama, sudah bisa membunuh hama yang menyerang tanaman hidroponik, dan efek dari Tebalo ini dia nggak berani lagi masuk. Langsung tahu. Sekali gitu aja udah ampuh ya berarti. Jadi kita nggak boros lagi pemakaian pestisidanya banyak-banyak. Tebal nggak sih itu kan ya, tebal itu kan dari kata tebal ya. Iya. Tebal kan dia tumbang kan istilahnya. Tebalo, tumbango gitu. Nah, itu makanya tangguh itu tebalo itu kan. Kalau misalkan Mas Dedi mau beli produknya, Dah gampang sekarang udah ada kita ada di Sida Market psg.com. Kalau mungkin ribet nih masuk ke website, kita kan udah biasa nih beli baju, beli apa kan kadang di Shopee, Tokopedia. Sida Market nggak mau kalah nih. Sida Market juga ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan Lazada. Semua ada di situ. Berarti produk-produk yang saya sebutkan tadi, Top Door, Tebalo, itu bisa kita beli melalui Shopee ya. Shopee bisa, Tokopedia, Lazada, bisa. Sekali. Tergantung kita biasa pakai yang mana kan, terserah. Jadi kita memberi kemudahan nih ya. Oh Sida iya, Ponik. Sida Farm. Oh ya, ada tambahan informasi lagi Bapak. Kita Sida Farm juga melayani untuk konsultasi terkait dengan bagaimana cara pengendalian hama dan penyakit pada budidaya secara hidroponik, terus bagaimana cara mengatur nutrisinya. Kita juga sudah ada Instagramnya di Sida Farm Official. Itu nanti bisa teman-teman sharing atau konsultasi lah istilahnya terkait dengan pengendalian hama dan penyakitnya, terus tren sayuran apa yang akan mengalami kenaikan permintaan, sehingga kita tidak salah memilih komoditas untuk dibudidaya. Segala info tadi ada di situ. Ada di situ. Apa tadi mas Instagramnya? Instagramnya itu Sida Farm Official. Sida Farm Official. Nah, di follow ya guys, jangan lupa. Iya, nanti ada follower ke berapa nanti akan dapat sesuatu dari kita. Giveaway, dapat giveaway. Ya, ada Wah, giveaway. ini. Gitu. iya pasti menarik. Ini Pastilah. kaum giveaway ini pasti demen. Oke, seperti yang tadi kita sudah bicarakan ya, bahwa kita punya pertanyaan terbaik dari kawan-kawan semuanya dan akan kita jawab. Nah, karena di sini saya melihat sudah banyak yang bertanya, nah, baiknya kan kita menjawab. Nah, Tapi nanti dulu deh kayaknya. nanti dulu. Ini ada yang mau lewat gitu ya? Ya, ini ada yang nggak sabar mau lewat. Iya, kenapa ya di situ ya? Baik, kawan-kawan jangan kemana-mana, tetap di Saung Tani, Sida Care Online bareng Kota.
bersama kita di Sonani Sidaker Online bareng Petani. Iya. Oke. Tadi kan kita sudah minta nih buat viewers untuk bertanya-tanya. Untuk bertanya. Berarti saatnya kita untuk Membacakan pertanyaan. Iya. Ada cukup banyak pertanyaan ini ya. Jadi banyak pertanyaan masuk. Sudah kita. Jadi kan ada beberapa pertanyaan yang sama. Terus ada yang ya pokoknya sudah kita seleksi lah ini. Nanti yang pertanyaannya kita bacakan di sini mendapatkan hadiah berupa Onikit dari Petrusida Gresik. Langsung saja mungkin ya. Betul. Pertanyaannya pertama ini dari Agus Wandi. Hidroponik apakah bisa untuk hidroponik sayur dan buah? Sangat bisa sekali. Karena pada dasarnya hidroponik yang dibudidayakan secara hidroponik itu adalah tanaman sayuran dan buah-buahan. Sangat bisa sekali hidroponik ini diaplikasikan untuk kehidupan. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kan saya tuh kadang melihat tuh ada yang nutrisi untuk buah sendiri, sayur sendiri itu sebenarnya membedakan nutrisi apanya? Nanti di dalam hidroponik itu ada sistem pengukuran kadar nutrisi yang dibutuhkan. Parameternya ada pakai ppm. Nah, nanti kalau dijelaskan di sini mungkin waktunya ya durasi yang terlalu panjang, jadi nanti teman-teman bisa menyimak di IG-nya Sida Farm Official. Di situ nanti akan kami jelaskan bagaimana cara memberikan nutrisi pada masing-masing jenis tanaman yang kita budidayakan, baik tanaman sayuran maupun tanaman buah. Bisa berarti ya. Ini nanti bisa disimak di Sida Farm Official. Sida Farm Official Ya, di Instagram kami. Instagramnya itu ya. Baik. Terus selanjutnya Sudah terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari ini entah Mas entah Bapak ini ya, dari Agung. Dalam hidroponik mana yang lebih baik ini, mungkin kurang ngetiknya. Mana yang lebih baik, menyemai benih dalam satu pot atau menggunakan tray semai yang masing-masing lubang diberi satu benih? Berdasarkan pengalaman kami, lebih bagus masing-masing lubang diberi satu, karena untuk menghindari persaingan perebutan nutrisi, sehingga satu tanaman itu satu benih itu mempunyai peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan nutrisi yang sudah kita berikan. Sedangkan kalau satu pot kita kasih nutrisi bareng-bareng dengan tanaman yang lainnya, itu akan berebut di situ. Iya, kasihan nanti nggak kebagian, nanti kurus dia. Maksimal, Jadi pertumbuhannya tidak rata. Nggak bisa rata. Iya, Ya. begitu. Berarti lebih rekomen untuk satu-satu. Memang agak ribet sih, tapi nanti hasilnya kan maksimal. Nah, hasilnya lebih maksimal. Iya. Mending ribet di depan lah ya mungkin. Iya. Ribet di depan. Belakang. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah dari Nora Dija. Takaran pemberian hidroponik apa sama dengan pemberian pot? Nur Ajija. Nora Dija. Nora Dija. Untuk pemberian nutrisi hidroponik yang diberikan yang diberikan pada instalasi dengan yang diberikan di pot sangat berbeda sekali. Karena kalau di pot
itu kan kita memberikannya langsung ke tanah itu kan, pakai media tanah. Sedangkan untuk yang di instalasi itu tanah airnya dia disirkulasi terus, sehingga nutrisi dia tidak hilang kemana-mana, melainkan terserap, terus dia turun lagi, ditarik lagi ke atas, dia terserap akar lagi. Jadi dia bisa lebih hemat. Jadi intinya tidak sama itu untuk pemberiannya. Baik ya, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Rudi. Apakah sidaponik kita ini, Iya. apakah sidaponik bisa digunakan untuk tanaman kaktus? Kalau bisa, bagaimana aturan pakainya? Kaktus nih. Kaktus kan jenis dari bunga. Kalau dibudidayakan secara hidroponik itu saya rasa kurang pas, karena kaktus itu termasuk tanaman gurun yang tidak butuh banyak air. Nah, bagaimana kalau kita membudidayakan tanaman tidak suka air tapi dengan air? Dengan Kan air. bertentangan. Jadi menurut saya itu kurang pas. Kurang pas berarti untuk Iya, kaktus untuk ya. kaktus dibudidayakan secara hidroponik. Kalau untuk tanaman bunga yang lain saya sangat rekomendasi sekali, terutama untuk anggrek, karena saya sudah Anggrek. membuktikan sendiri bahwasanya anggrek dibudidayakan secara hidroponik itu pertumbuhan anakan dan perpanjangan batangnya itu Batang. sangat lebih cepat dibandingkan dengan yang Konvensional. yang konvensional gitu, sehingga kita bisa mempercepat masa dia keluar bunga. Kalau untuk anggrek bisa, kalau untuk kaktus saya tidak rekomendasi Anggrek ya. sekali. Iya, Mas Wahyu ini infonya juga anggrek mania nih kayaknya. Anggrek mania. Masih ada lagi pertanyaannya? Masih banyak. Oh, masih banyak. Lanjut. Yang salah yang masuk ke dia nih, aduh gimana ya. Oke, selanjutnya nih ada lagi dari Mbak Tora Bija lagi. Bagaimana cara budidaya hidroponik dengan lahan yang terbatas? Apa aja nih yang perlu kita perhatikan? Kalau untuk lahan terbatas itu kita bisa menyesuaikan, kembali lagi ke kaidah hidroponik itu kan fleksibel ya. Jadi dia lebih luas, mau lahannya sempit itu kita bisa tempel di tembok. Kalau agak luas kita bisa bikin instalasi yang segitiga, kita bisa instalasi yang horizontal atau yang vertikal. Itu sangat fleksibel sekali, tergantung nanti kita maunya seperti apa itu bisa dipakai. Justru hidroponik ini adalah yang menjawab keterbatasan lahan pertanian di belakangan. Iya. Di perkotaan itu Mau tadi. di atap, mau di Ah, dinding. Petrusida aja di rooftop loh itu bikinnya. rooftop loh, wow. Sida Farm itu dibangun di rooftop, lantai 3-nya PT Petrusida Gresik. Sebenarnya tadi dikatakan sama Pak Bayu ya. Iya. Di rooftop rumah kita bisa berarti ya? Oh, sangat bisa sekali. Tapi genteng itu masalahnya. Tapi hidroponik sendiri tuh sebenarnya butuh cahaya matahari nggak sih? Atau kebutuhannya banyak atau sedang atau? Semua tanaman pada dasarnya sangat butuh cahaya matahari. Butuh ya? Oleh karena itu dalam sistem hidroponik pun tetap butuh cahaya matahari, cuma bisa kita atur kan gitu. Karena semuanya bisa kita kontrol. Seperti Sida Farm-nya di atas itu kan cahaya, intensitas cahayanya juga bisa kita kontrol, sehingga tanaman bisa maksimal gitu. Baik, baik. Oke, selanjutnya. Lanjut nih, masih ada nih pertanyaan lagi nih. Bentar. Dari Loita. Apakah menanam dengan metode hidroponik bisa memakai bahan-bahan sisa rumah tangga seperti botol plastik bekas atau plastik sabun seperti itu? Wah, sepertinya ini suka koleksi barang-barang bekas. Tapi nggak masalah ya. Sama tahu barang-barang bekas bisa dimanfaatkan. Iya. Gimana ini? Iya, nggak apa-apa, karena memang sangat fleksibel sekali. Makanya saya suka sekali dengan hidroponik ini, sangat fleksibel sekali. Kita mau pakai apa, pakai botol air mineral bekas, pakai ember bekas. Yang penting kita bisa menampung air sebagai media nutrisinya, dan juga bisa memberikan tatakan untuk media tumbuhnya tanaman tadi. Sudah cukup. Pakai botol mineral bisa. Bisa ya? Iya, pakai ember kosong bisa. Tergantung penataannya tadi. Iya, jadi kalau misalnya ingin lebih rapi lagi, modif lagi botol air mineralnya dikasih cat, dimodif, digambar apa, itu sangat bagus sekali. Ini ya, nilai Iya. estetikanya dapat juga. Iya. Oke. Luar biasa. Masih ada? Ini sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak sebenarnya. Tapi Waktu kita terbatas. Iya. habis. Mungkin mungkin kita
Karena beberapa juga pertanyaannya hampir sama. Iya betul. Mm-mm. Jadi nanti buat kawan-kawan semuanya yang tadi pertanyaan sudah kita jawab akan mendapatkan hadiah Berupa nih, apa ini namanya? Ponic Kit. Iya. Jadi set hidroponik mini. Set hidroponik mini. Ada apa aja di dalamnya? Ada wadah, Ada tuh ember mini. terus ada Benih. benih. Benihnya dapat ya berarti ya? Iya, benih gratis. Wah, aduh. Pilih sawi, kangkung, Oh, bisa tomat, pilih. selada. Nutrisinya Nutrisinya hidroponik. Ada juga? Ada juga. paket lengkap lah istilahnya, tinggal pakai ya. Ya, betul. Bisa cuma buat pembelajaran anak-anak. Oh, Iya, memang bisa nanti ya untuk anak-anak ya? Sida Farm itu kedepannya selain untuk media penelitiannya Petrusida, kedepannya itu akan kita jadikan sebagai wahana untuk rekreasi dan edukasi. Bagaimana caranya bertanam secara hidroponik untuk menjawab urban farmer yang saat ini. Tidak ada salahnya ya kita kenalkan pertanian mulai dini kita kecil, kenal ya. ya, gitu. Oh ya, kami nanti juga akan memberikan giveaway ya di Instagramnya Sida Farm Official. Jangan lupa nanti akan kita tunjuk follower ke-15 itu akan dapat hadiah dari kami. Wah, apa tuh? Ayo cepat-cepat di follow. Cepat di-follow. Follower ke-15. Oke. Follower ke-15. Apa nih sekarang kayak ini? Di sini bisa boleh. Karena ini tidak terasa ya, kita sudah hampir memasuki segmen terakhir nih. Mungkin kita bisa nanya satu pertanyaan lagi untuk Bapak Bayu, masih bergabung Bapak Bayu. Halo Bapak Bayu. Ya. Oke Bapak, satu pertanyaan terakhir nih. Boleh ya Pak? Bagaimana? Bagaimana pandangan atau harapan Bapak untuk depan dekatnya? Ya, kalau harapan kami, Bapak Ibu, Petrusida adalah bagian dari imajinasi kami adalah produsen yang paling lengkap dengan Malaysia. Ya kan, sudah menjadi tokoh dari untuk menjadi solusi agroindustri. Maka harapan kami ketika kita mengembalikan maka kami tentu berharap bahwa ini adalah bagian dari solusi agroindustri sehingga menjadi satu dengan yang lain. Sehingga harapan kami adalah apa yang kami beri, apa yang kami harapkan bisa diterima oleh masyarakat, khususnya dalam hal produk, kemudian pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan, dan juga produk yang baru yaitu hidroponik. Ini yang menjadi sisir dari kita semua, karena pupuk ini adalah perkembangan lebih lanjut dari pupuk yang digunakan oleh PT Timah. Kita punya kelebihan yang tinggi bahwa pupuk ini punya kualitas yang bagus, bisa bersaing, dan sudah kita buktikan dengan demikian. Pak Bayu, ini saya juga lagi ada satu pertanyaan buat Pak Bayu Pak. Terkait dengan hasil panen-panennya Bapak, kira-kira apakah ada pangsa pasarnya disiapkan supaya mungkin kawan-kawan yang sekitar besar ingin membeli panen. Nah, iya. Ya, jadi kita kembali dari pasar berdasarkan permintaan. Di samping kita mengembangkan hasil lainnya, yang utama adalah permintaan. Memang belum begitu besar. Permintaan yang terjelas masih ada perusahaan yang pesanan khusus dari Aula dan juga ada pesanan yang itu yang sudah dilakukan. Kemudian dari sisi pupuk atau dari sisi nutrisi sudah ada pesanan baik tentang penelitian lain maupun
melalui pasar tradisional dan lain-lain. Tapi pada akhirnya kami akan menghadirkan apa yang kita lakukan, plus minusnya lah, antara biaya yang kita keluarkan dengan harga yang kita demikian. Baik. Bapak kalau misalkan berarti bisa orang yang mengadakan yang hidroponik ya Pak ya? Bisa nanti, apa itu? Siap nih. Siap. Aku bagian dari kami ingin menjadi bagian dari solusi kegiatan yang menjadi kita sosialisasikan. Siap. Baik. Mungkin one last question. Mas Wahyu, setelah dari tadi kita ini membahas nih ya tentang urban farming, terutama di PT Petrusida Gresik ini ya. Dari PT Petrusida Gresik sendiri ini bagaimana sih kesiapannya untuk memenuhi pasar urban farming? Terus apa harapan Mas Wahyu sendiri untuk mengembangkan pasar urban farming ini sendiri? Siapa dari Petrusida ini sangat serius sekali dalam menghadapi fenomena urban farming ini karena Petrusida sudah mewujudkan sebuah bangunan hidroponik itu dengan kapasitas 3.000 lubang tanam. 3.000 lubang Tapi kita bisa panen 3.000 lubang tanam. Nah, itu harapannya Sida Farm yang ada di lantai 3 stoknya Petrusida ini selain sebagai pemenuhan kebutuhan sayuran hidroponik juga sebagai sarana edukasi dan rekreasi sehingga bisa dikenal lebih banyak orang lagi di luar sana Sida Farm itu seperti apa. Luar biasa ya, nggak main-main ini, nggak main-main persiapannya. Baik. Sudah banyak sekali, sudah cukup jelas ya, insya Allah mulai dari nol sampai panen tadi sudah dibahas ya. Dari Jadi buat kawan-kawan semuanya, PT Gresik masih membuka pertanyaan ya, bisa lewat Facebook, Instagram juga, dan bagi pertanyaan yang menarik akan dijawab tanggal 10 ya, tanggal 10 Oktober 2020. Oke, kita juga terima kasih banyak kepada Pak Baru yang sudah join bersama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk Mas Wahyu yang sudah menemani kita di sini ya. Baik, terima kasih Mas Wahyu untuk waktunya. Baik, Terima kasih banyak bagi kawan-kawan ya. iya. Terima kasih penonton. Kedepannya bisa memberikan Lagi ya Iya. yang kita bahas. Semoga ini tayangan ini nanti jadi trending ya. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Oke, maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Thank you.